Merasakan nyeri dada secara tiba-tiba atau nyeri yang timbul menyebar ke bagian tubuh lainnya. Waspadalah, bisa jadi terdapat gangguan aliran darah menuju jaringan otot jantung Anda. Gejala dari penyakit ini juga kerap disamaartikan dengan penyakit lainnya hingga salah dalam penanganannya. Penyakit angin duduk kerap dianggap seperti penyakit jantung koroner. Untuk itu, jangan sepelekan gangguan jantung yang Anda alami ya. Terlebih jika Anda memiliki riwayat penyakit lain yang bisa memicu timbulnya penyakit angin duduk. Sebab hingga kini serangan jantung koroner atau masuk angin duduk masih menjadi penyebab kematian tertinggi. Lantas, sebenarnya apa gejala maupun penyebab dari penyakit ini? Simak ulasannya bersama dokter di studio yang juga akan memberikan solusi untuk mengatasinya. Selamat pagi pemirsa, berjumpa kembali di Hidup Sehat dan apa kabar? Pastinya harus sehat dong. Dan hari ini spesial banget karena Hari Ibu dan saya juga bahagia nih. Kenapa? Karena saya kembali siaran dengan Dr. Nisa. Halo Dok, apa kabar? Halo pemirsa, selamat pagi. Akhirnya kita ketemu lagi ya Dr. Haikal. Nisa ya. Nah, tapi ya, selain Hari Ibu, ada hari yang spesial juga pemirsa hari ini. Karena Dr. Haikal berulang tahun. Terima kasih Dr. Nisa. Terima kasih pemirsa. Tapi kita nggak ngebahas tentang Hari Ibu dan ulang tahun nih Dok. Kita ngebahas soal sesuatu yang sering banget didengar di masyarakat. Betul. Ini sering banget dan cukup ditakuti Dok. Yes. Yaitu angin duduk. Nah, ngebahas tentang angin duduk Dr. Haikal sudah ada Dr. Endru Sunardi, dokter jantung dan pembuluh darah. Pagi Dok, apa kabar? Selamat Dr. pagi, Dr. Endru. Pagi Dr. Nisa. Nah Dok, langsung Dok yang pertama nih, fakta mitos Dok ya. Angin duduk ini katanya seperti masuk angin, tapi lebih parah. Ini fakta atau mitos Dok? Nah, ini adalah mitos. Ya. Karena masuk angin biasanya kita sering sebut, kalau istilah kedokterannya adalah common cold. Ya. Itu disebabkan penurunan daya tahan tubuh. Betul. Ya, bisa disebabkan oleh karena infeksi virus atau infeksi bakteri. Ya. Sedangkan angin duduk itu adalah penyakit jantung koroner, bisa dibilang seperti itu. Itu disebabkan karena ketidakseimbangan antara persediaan dan supply and demand dari oksigen ke pembuluh darah koroner atau pembuluh darah jantung. Itulah angin duduk. Jadi memang angin duduk ini adalah berkaitan dengan pembuluh darah jantung Dok ya. Betul. Jadi aliran darah yang membawa oksigen ke otot jantung. Betul. Artinya kalau ada gangguan pada aliran darah akan menyebabkan otot jantung tidak optimal dalam memompa darah Dok. Betul sekali. Oke, nah ini gejalanya seperti apa Dok? Nah, gejala dari angin duduk bisa saja gejalanya khas seperti nyeri dada yang tertindih beban berat. Ya, kayak kalau istilahnya orang bilang seperti gajah duduk di dalam dada kita. Nah, berat ya. Itu diperberat dengan aktivitas, Dr. Nisa. Nah, dengan aktivitas dan diperingan dengan istirahat. Biasanya nyeri dada itu bisa menjalar ke lengan kiri bahkan sampai ke dagu. Tetapi ada juga gejala angin duduk yang tidak khas, Dr. Haikal. Yang tidak khas seperti apa? Rasanya seperti tidak enak saja di dada. Nah itu, ya kadang-kadang kita sulit membedakan antara, oh ini gejala angin duduk atau bukan. Apalagi usianya sudah tua, ya wanita, dan mungkin menderita diabetes mellitus. Oke Dok, nah ini berkaitan dengan gejala nih Dok. Ya. Katanya angin duduk sering terjadi secara tiba-tiba dan bisa menyerang siapa saja. Nah ini fakta atau mitos? Ya. Tapi tunggu Dok, jangan dijawab dulu karena ada yang mau lewat setelah yang satu ini. Nah pemirsa, itu adalah ciri-ciri penyakit jantung. Nah kita masih membahas mengenai angin duduk nih Dr. Endru. Tadi ada pertanyaan yang belum dijawab nih Dok. Angin duduk sering terjadi secara tiba-tiba dan bisa menyerang siapa saja. Nah ini fakta atau mitos? Ini fakta. Jadi memang di dalam dunia ini ada faktor yang kita bisa ubah
ada faktor yang tidak kita bisa ubah. Faktor yang kita tidak bisa kita ubah seperti halnya usia, kita semakin tua, jenis kelamin, dan keturunan. Jadi apabila mungkin ada orang tuanya yang menderita sakit jantung, laki-laki kurang dari 55 dan perempuan kurang dari 65, bisa saja anaknya menderita sakit jantung dan bisa saja usia muda mereka terkena. Apalagi ditunjang dengan faktor yang bisa kita ubah yang tidak sehat. Contoh misalnya gaya hidup, pola makan, dan olahraga. Apabila tiga ini tidak dijalani dengan baik, ya tentu saja usia muda pun bisa terkena angin duduk. Jadi artinya kalau usia muda tapi mengalami obesitas, mageran, kemudian pola makannya sembarangan bisa meningkatkan risiko terkena angin duduk, Dok. Betul sekali. Oke. Dok, ini katanya Dok ya, ada yang mengatakan angin duduk dapat menyebabkan kematian. Ini fakta mitos, pasti jawabannya fakta ya? Fakta. Iya. Kenapa Dok? Ya, jadi angin duduk itu bisa menyebabkan kematian. Jelas. Seperti yang tadi saya bicarakan, bahwa gejalanya ada yang khas, tetapi ada juga yang tidak khas, Dr. Haikal. Dan gejala yang tidak khas ini menyebabkan keterlambatan. Kadang-kadang keterlambatan menyadari untuk ke rumah sakit, untuk memeriksakan diri. Iya. Akhirnya berakibat fatal karena terlambat untuk diagnosis. Makanya ketika kita sudah merasakan, sudah tidak enak di dada, apalagi sudah usia mungkin 40 tahun ke atas, ada baiknya untuk tidak menunda-nunda, pergi ke rumah sakit atau instalasi gawat darurat. Nah Dok, ini kan kalau misalnya nih terjadi pada orang muda ya, yang mengalami nyeri dada, kan kadang-kadang ada orang yang nggak bisa membedakan antara nyeri dada akibat jantung atau akibat kelainan organ lain, misalnya lambung gitu. Nah itu gimana Dok caranya? Berarti nyeri dada pada akibat jantung biasanya tadi seperti yang saya bilang disertai dengan aktivitas, Dr. Haikal. Ya, memberat dengan aktivitas dan berkurang secara istirahat. Tetapi memang banyak nyeri dada yang tidak khas. Dan nyeri dada pun bisa juga disebabkan oleh sakit pencernaan, ya mungkin pernapasan pun juga bisa saja. Nah, oleh sebab itu apabila kita mungkin merasa tidak enak, lebih baik kita langsung segera memeriksakan diri ke dokter terdekat Anda atau ke instalasi gawat darurat. Supaya kalau misalnya itu dikarenakan oleh jantung, kita tidak mengalami keterlambatan dari diagnosis. Sehingga penanganannya bisa segera. Ya itulah dia. Nah Dok, ini katanya nih Dok, beristirahat dan mengatur nafas agar tubuh lebih rileks akan membantu mengatasi angin duduk. Nah ini fakta atau mitos? Tapi tunggu Dok, jangan dijawab dulu biar pemirsa penasaran. Nanti sekalian kita peragakan setelah yang satu ini. Iya, pemirsa. Nah, kita ada pertanyaan tadi, Dok, yang belum dibahas. Nah, tadi sempat ngomong fakta ya, Dok. Katanya beristirahat dan mengatur nafas itu dapat membantu mengatasi angin duduk. Nah, ini fakta atau mitos, Dokter? Ya, ini adalah fakta. Fakta ya? Ya, walaupun mungkin tidak signifikan. Oke, mungkin bisa dibilang istilah zaman sekarangnya adalah mindfulness. Jadi kita bisa narik nafas, buang. Ini kayaknya mesti diperagakan nih Dok ya. Bagaimana Nah, cara memeragakan baik-baik. latihan nafas nih supaya intinya pertama lah nggak boleh panik Dok ya. Ya betul, tidak boleh panik. Kita bisa bila kita mengalami angin duduk kita bisa mengatur nafas kita, narik nafas kita lalu buang. Ya, lewat hidung Dok ya. Ya, narik nafas lewat hidung, lalu buang lewat mulut. Ya, nafas dari hidung, lalu buang lewat mulut. Oke, nah kira-kira Dok, kan kalau sakit tuh kadang-kadang lagi duduk atau lagi berdiri atau lagi tiduran bisa kapan saja ya Dok ya. Nah paling baik posisinya itu seperti apa Dok? Ya, jadi memang tadi seperti itu posisinya kita bisa ambil nafas, kita bisa posisi duduk, jangan panik, dan yang paling penting jangan sampai kita terlambat untuk memeriksakan diri ke instalasi gawat darurat atau memeriksakan diri ke dokter terdekat supaya kita dapat direkam jantung. Dan apabila kita mengalami angin duduk atau serangan jantung dapat didiagnosis secara cepat dan tepat. Betul banget Dok. Dan tentunya penting banget untuk menjaga hidup sehat Dok ya. Betul. Supaya terhindar dari faktor risiko yang bisa membuat Anda terkena angin duduk. Dan penting juga adalah untuk saksikan Hidup Sehat setiap Senin sampai Jumat pukul 8.30 hingga 9 pagi hanya di TV One. Iya, baik, terima kasih Dokter Andrew. Terima kasih Dokter Nisa. Oke, jangan lupa dipraktekkan di rumah ya pemirsa. Pasti, iya. Dan tentunya kami pamit berdiri. Dr. Haikal. Saya Dokter Nisa. Indonesia
hidup sehat. Bye.